Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada Ibu dosen pengajar mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan dan selamat siang kepada rekan-rekan kelas C14 semuanya. Perkenalkan, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pemasaran Sari Murni Munduk Malang. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alam Sukma Al-Amanah dengan nomor NPM 1932121600. Kemudian ada teman saya yang bernama I Gusti Gede Ketut Wira Artana dengan nomor NPM 19321644. Kemudian ada teman saya yang bernama Iputu Dharma Budi Saputra dengan nomor NPM 1932121668. Presentasi pertama akan saya bacakan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada dasarnya, setiap perusahaan yang menghasilkan suatu barang atau jasa perlu kegiatan pemasaran, karena pemasaran merupakan kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Kegiatan pemasaran suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perusahaan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha eceran yang mempunyai operasi relatif besar, margin yang rendah, volume yang tinggi dan bersifat pasar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan keuntungan yang kecil, maka diharapkan perusahaan mampu mencapai volume jual yang tinggi agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal. Berdasarkan survei dan wawancara dengan Bapak Gusti Made Adi Putra selaku pemilik Sari Murni Munduk Malang, diperoleh informasi bahwa faktor yang saat ini mempengaruhi volume penjualan tidak berkembang dan melemah. Faktor utamanya adalah kurangnya strategi yang diterapkan oleh perusahaan dan tingkat persaingan yang semakin sengit di industri sejenis. Teknologi yang digunakan masih tradisional dan strategi promosi masih melemah. Tingkat persaingan yang semakin ketat di dalam usaha ini terjadi akibat tumbuhnya usaha-usaha baru yang juga bersaing dalam industri yang sejenis. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah pada makalah ini adalah bagaimana strategi pemasaran di Sari Murni Munduk Malang. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran di Sari Murni Munduk Malang. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat yang pertama bagi penulis sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan wawasan dalam dunia bisnis serta dapat memberikan pengalaman untuk terjun langsung di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua bagi pembaca, manfaatnya mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk selanjutnya dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah kurangnya strategi pemasaran bagi perusahaan. Dan manfaat yang ketiga bagi perusahaan, adanya penelitian ini supaya memberikan ide-ide yang positif dan memberikan masukan-masukan yang bagus bagi perusahaan guna sebagai bahan pijakan bagi perusahaannya. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Dharma Budi Saputra, NPM 19321216668. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Landasan teori, pengertian dari pemasaran. Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Pengertian strategi. Strategi adalah keseluruhan konsep bagaimana sebuah perusahaan mengatur dirinya sendiri dan
semua kegiatan dengan tujuan agar bisnis yang dijalankan berhasil melakukan persaingan dan melakukan imbal hasil kepada pemegang saham. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di UMKM Sari Murni yang beralamat di Banjar Dinas Munduk Malang, Desa Dalang, Selemadeg Timur, Tabanan. Waktu penelitian yaitu Rabu, tanggal 6 April 2022. Jenis data di sini data kualitatif dalam penelitian ini hasil wawancara yang diberikan kepada responden baik pada pemilik Sari Murni Munduk Malang dan karyawannya. Selanjutnya sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi dengan pemilik Sari Murni yaitu Bapak Igusti Made Adiputra. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan. Perkenalkan, nama saya Gusti Gede Pratana, NPM 644, akan melanjutkan presentasi di kelompok kami. Selanjutnya ada sejarah Sari Murni. Pada awalnya Sari Murni bergerak pada bidang pengepul kelapa yang langsung dikirim ke Jawa. Tetapi bisnis itu pada tahun 2009 mengalami sedikit kemacetan atau kemunduran dikarenakan pihak di Jawa lambat mengirimkan timbal balik berupa uang sehingga di Bali sulit untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk menutupi kejadian itu, Sari Murni akhirnya membuat produk berupa cemilan yang terbuat dari pisang, talas, serta ketela. Ditambahkan dengan produk minuman seperti jamu, rujak kelapa muda, atau sebagainya sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya ada produk dari Sari Murni, antara lain ada keripik pisang dengan varian rasa original dan pisang madu. Yang kedua ada kritik sela atau ketela dengan varian original dan Sunda Cekoh. Yang selanjutnya ada kritik talas atau keladi. Ada minuman seperti jamu, rujak kud atau rujak dari kelapa muda, rujak tibah atau mengkudu, dan sebagainya sesuai dengan pesanan dari pasar atau pelanggan. Selanjutnya adalah pemasaran Sari Murni. Sari Murni melakukan pemasaran dengan dua cara. Yang pertama ada dengan mendatangi langsung rumah produksi yang berada di Banjar Dinas Munduk Malang, Desa Dalang, Selemadeg Timur. Serta Sari Murni juga menjalin kerjasama dengan warung-warung sekitar dengan menaruh produknya di warung tersebut. Cara pemasaran yang kedua adalah dengan cara online dengan memanfaatkan media sosial. Dalam hal ini yang digunakan adalah Facebook dan Messenger dari pemilik Sari Murni langsung dengan nama Facebook Gusdek dan Dewi Astuti Kadek. Selanjutnya ada temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara kami dengan pemilik Sari Murni. Ada beberapa temuan penelitian, antara lain pemasaran merupakan hal atau aspek utama dalam suatu bisnis atau usaha, tetapi pemasaran tidak akan berjalan dengan baik atau lancar tanpa didukungnya oleh strategi pemasaran yang jitu untuk memasarkan produknya. Dalam memasarkan produk Sari Murni di media sosial, tentu menghadapi berbagai tantangan, antara lain: 1. Jika menggunakan media sosial, pelanggan belum bisa mencicipi langsung. Konsumen yang ingin membeli produk Sari Murni kurang merasa puas karena tidak bisa mengetahui rasa dari produk sebelum dibeli. Yang kedua, ada persaingan yang semakin ketat. Banyaknya usaha-usaha yang sejenis dari Sari Murni yang berkembang cukup pesat belakangan ini. Yang ketiga, ada kompetitor. Adanya kompetisi antara usaha yang homogen di pasar, baik itu secara online atau media sosial atau secara langsung. Usaha sejenis lain dengan cepat mengetahui inovasi produk dari Sari Murni setelah melihatnya di media sosial, sehingga mereka dengan cepat meniru atau menerapkan strategi untuk mengejar target pasar. Dalam masa pandemi seperti ini, penjualan dari pihak Sari Murni lebih banyak didapatkan dari media sosial atau online. Maka dari itu, Sari Murni mengimplementasikan strategi-strategi efektif dalam
penggunaan sosial media atau online untuk membantu pemasarannya agar lebih meningkat. Adapun strategi efektif yang dilakukan oleh pihak Sari Murni antara lain adalah membuat konten dan postingan yang menarik di sosial media. Dengan membuat postingan dan konten yang menarik di sosial media dengan lebih rajin membuat story atau cerita di media sosial, maka produk dari Sari Murni akan terus muncul di beranda media sosial tersebut sehingga pelanggan atau konsumen yang melihatnya akan tertarik. Yang kedua, melakukan berbagai promosi. Sari Murni menawarkan promo antara lain seperti untuk pelanggan tetap atau langganan pasti akan diberikan bonus saat membeli produk dari Sari Murni. Selanjutnya atau yang ketiga, mendesain kemasan produk. Awalnya kemasan dari produk Sari Murni polos, tidak berisi gambar atau tulisan apa-apa, tapi untuk saat ini sudah berisi gambar serta tertera nomor telepon pihak Sari Murni untuk mempermudah saat memesan kembali produk Sari Murni. Yang keempat, siap untuk mengirimkan pesanan produk ke rumah konsumen. Meskipun rumah produksi dari Sari Murni terletak di pelosok atau pedesaan, tapi pihak Sari Murni siap mengantarkan produknya sampai di rumah konsumen meskipun itu berada di pusat kota atau di kota, dengan biaya yang sudah ditetapkan atau disepakati dengan konsumen terlebih dahulu. Dengan mengimplementasikan strategi pemasaran di media sosial di masa pandemi dan melakukan berbagai inovasi-inovasi mampu meningkatkan penjualan dari produk Sari Murni. Para pelaku bisnis usaha atau termasuk juga UMKM dapat menerapkan berbagai strategi baru dalam menarik perhatian konsumen melalui media sosial atau online maupun platform online shopping lainnya demi beradaptasi dengan arus teknologi masa kini dan kebiasaan masyarakat yang dominan melakukan aktivitasnya melalui online atau daring. Dengan memanfaatkan teknologi dalam hal ini sosial media dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak Sari Murni, antara lain konsumen lebih mengenal produk dari Sari Murni serta menambah besar atau pangsa pasar dari pihak Sari Murni. Kesimpulan, kegiatan pemasaran suatu perusahaan atau usaha memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Manajemen pemasaran adalah kegiatan pengaturan secara maksimal fungsi-fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran barang atau jasa dari produsen ke konsumen berjalan dengan baik dan lancar. Hasil produksi dari pihak Sari Murni dipasarkan dengan dua cara, yaitu dengan cara langsung mendatangi rumah produksi dan yang kedua dengan cara memasarkannya secara online. Dengan menerapkan berbagai strategi pemasaran, hal ini dapat meningkatkan penjualan dari pihak Sari Murni. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada melakukan kesalahan, baik itu dari kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Dan kepada kelompok 7 yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.